Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Diandra Mukni. Memasuki puncak arus balik Lebaran, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memantau langsung sejumlah titik di Salatiga dan juga di Semarang, Jawa Tengah. Saat ini, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo baru saja tiba di Rest Area 456A Salatiga, Jawa Tengah untuk meninjau langsung bagaimana kesiapan rest area untuk melayani para pemudik untuk beristirahat menjelang puncak arus balik hari ini. Kapolri datang bersama rombongan, turut serta juga bersama dengan Kakor Lantas Polri. Dan pada hari ini rencananya akan memantau atau meninjau langsung dan juga nantinya akan menyapa para pemudik yang berada di Rest Area 456A Salatiga, Jawa Tengah. Dapat dilihat pemirsa, ini merupakan visual terkini di Rest Area 456A Salatiga, di mana Kapolri Jenderal Listio Sigit saat ini masih tengah melakukan peninjauan. Beliau baru saja tiba sekitar beberapa menit yang lalu. 6A dan ini merupakan satu-satunya rest area yang memiliki sel dinding dan kalau kita lihat pemirsa dari agenda peninjauan dari beberapa waktu ke belakang, biasanya Kapolri ini akan memperoleh paparan terlebih dahulu, kemudian baru akan melakukan peninjauan langsung di sejumlah titik di rest area untuk melihat kesiapan dari rest area itu seperti apa, khususnya fasilitas untuk melayani para pemudik. Rest area ini berdiri pada 20 Februari tahun 2020 dan setiap tahun menjadi layanan bagi para. Dan pemirsa, puncak arus balik Lebaran 2025 sendiri ini diperkirakan terjadi pada hari ini tanggal 5 April hingga Senin 7 April 2025. Dan untuk memastikan puncak arus balik ini berjalan dengan lancar bagi para pemudik, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau langsung sejumlah titik di rest area, seperti salah satunya di rest area 456A Salatiga, Jawa Tengah. Kapolri pada hari ini tidak hanya akan meninjau rest area 456A Salatiga saja, tetapi nanti usai kunjungan atau peninjauan di rest area 456A Salatiga, Kapolri akan bertolak menuju ke Semarang, tepatnya ke Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah, untuk melakukan peninjauan juga di sana. Tadi ketika tiba di rest area, pemirsa, dipanggil bapaknya Bu, dipanggil Bu.
Kapolri pada saat tiba di rest area tadi pemirsa, Kapolri langsung menyapa sejumlah penjual yang berada di rest area seperti yang dilaksanakan saat ini. Kami persilakan Bapak Kapolri rehat sejenak dan Kapolri pada hari ini tidak sendiri pemirsa, ia didampingi oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, kemudian juga ada Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho, didampingi juga oleh Dirlantas Polda Jawa Tengah, yang pada hari ini turut meninjau langsung bagaimana jalannya pelayanan atau fasilitas yang sudah disiapkan di rest area 456A Salatiga, Jawa Tengah dalam melayani para pemudik khususnya di puncak arus balik yang diprediksi terjadi pada hari ini tanggal 5 April hingga tanggal 7 April 2025. Mana yang gede salin Bapak? Yang kecil banget. Nuwun Pak, monggo. Pada kesempatan tersebut pemirsa, Kapolri juga turut membagikan bingkisan kepada para pemudik yang ada di sana. Tadi dapat dilihat Kapolri membagikan sejumlah bingkisan ke anak-anak. Ini apa nih? Enggak mundur. Ya, siap. Makan. Lagi makan ya? Apabila kita lihat pemirsa di rest area 456A Salatiga sendiri, ini dapat dilihat cukup lengkap dan cukup besar juga, dan apabila kita lihat ini bisa menampung kapasitas para pengendara ini cukup banyak. Nggak bisa dihubungin ya? Dan untuk peninjauan hari ini, lobet soalnya. Ya, gimana? Kapolri tidak hanya sendiri, beliau didampingi oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, kemudian juga ada Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho, kemudian juga ada Kabaharkam Irjen Pol Fadil Imran, dan juga jajaran petinggi Polri lainnya. Dan saat ini Kapolri tengah duduk untuk menerima paparan dari pengelola. yang kami hormati, Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ahmad Lutfi SSMK, yang kami hormati Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ribut Haribowo beserta para pejabat utama Polda Jawa Tengah, dan Ram 073 Mahkota Ramai, jajaran Polda Kabupaten Semarang, Bupati Semarang, dan 071 Salatiga, Kapolres Semarang beserta para pejabat utama Polda Semarang. Usai kunjungan dari rest area 456A Salatiga, Jawa Tengah,
Kapolri beserta rombongan juga akan bertolak menuju ke stasiun Tawang, di mana diagendakan pemirsa untuk kunjungan atau peninjauan di rest area Salatiga sendiri ini dilaksanakan dari pukul 14 hingga pukul 15 atau sekitar 1 jam. Kemudian akan bertolak menuju ke stasiun Tawang untuk melakukan peninjauan di stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah, untuk melihat bagaimana fasilitas yang disiapkan bagi para pemudik, khususnya di puncak arus balik yang diprediksi terjadi pada tanggal 5 hingga 7 April 2025 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Bapak Kapolri, mohon izin hadirin semua yang di sini membacakan doa. Doa akan kami bacakan untuk agama Islam. Mohon bagi agama yang lain silahkan berdoa untuk agama dan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena atas limpahan rahmat dan karunia-Mu pada hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini dalam acara kunjungan kerja Bapak Kapolri di rest area 456A dan 456B di wilayah Polres Semarang, Polda Jawa Tengah. Ya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, sungguh merupakan suatu nikmat dan kehormatan bagi keluarga besar Polres Semarang atas kunjungan kerja Bapak Kapolri. Untuk itu ya Allah, jadikanlah kegiatan ini mendatangkan manfaat bagi kami dan satuan kami ke depan. Limpahkan rahmat dan petunjuk serta bimbingan-Mu. Tanamkanlah jiwa presisi pada diri kami untuk mengabdi kepada negeri ini. Ya Allah, jadikan kami polisi yang baik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya Allah, berikan kesehatan, keselamatan, khususnya kepada Bapak Kapolri, umumnya kepada seluruh anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengampun, ampunlah dosa dan tilawat kami, serta tempat bakti dan doa kami, dan jadikanlah peluh kami untuk masyarakat menjadi hasanah dan amal ibadah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan paparan Presiden Direktur Pesta Petopo KM 456 kepada yang menghormati Bapak Dr. Al-Fatmoko di Sirnapoli.
Pemirsa, kemacetan panjang terjadi di jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat pada memasuki puncak arus balik Lebaran. Ribuan kendaraan roda 2 terjebak macet panjang hingga 5 km. Ribuan kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 2 terjebak kemacetan hingga 5 km di jalur arteri Pantura Pemuda Kota Cirebon Sabtu siang. Kepadatan terjadi di sejumlah simpang pertemuan arus, seperti Simpang Harjamukti, Kanggraksan, dan juga Simpang Pemuda. Pada puncak arus balik H+5 Lebaran, pemudik balik terus mengalami lonjakan yang signifikan. Bahkan berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kota Cirebon, sejak pukul 12 Sabtu dini hari hingga pukul 10 siang, 25.855 kendaraan roda 2 melintas di ruas arteri mengarah ke ibu kota. Sementara itu, untuk mengurai kepadatan di beberapa persimpangan, petugas kepolisian membuka tutup jalur dengan mengurangi durasi traffic light dan juga memprioritaskan pemudik dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta. Pemirsa, arus kendaraan di Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat ramai cenderung padat pada pagi tadi. Peningkatan terjadi selain karena pemudik arus balik dan juga masih banyak warga yang memanfaatkan berwisata di libur panjang Lebaran pada kawasan Bandung. Memasuki H+5 Lebaran, volume kendaraan arus balik di ruas Tol Cipularang, Purwakarta meningkat dan cenderung padat. Ramainya kendaraan terjadi sejak pagi dan diprediksi akan meningkat memasuki sore dan malam hari. Di kilometer 82 Tol Cipularang, wilayah Jatiluhur, Purwakarta, kendaraan didominasi oleh mobil pribadi serta bus. Meski ada peningkatan volume, namun arus kendaraan terpantau masih lancar. Selain arus balik yang terus meningkat pada 5 hari usai Lebaran ini, arus kendaraan wisata menuju Bandung juga masih tinggi di masa akhir pekan jelang berakhirnya masa libur Lebaran. Ribuan kendaraan terjebak kemacetan panjang di Jalan Raya Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Sabtu pagi. Kemacetan tersebut bahkan terjadi pada dua arah, baik yang dari Nganjuk menuju Surabaya maupun sebaliknya. Ribuan kendaraan pemudik terjebak kemacetan panjang di ruas Jalan Nasional Desa Bandar Kedung Mulyo hingga Desa Kayen, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu pagi. Kemacetan ini bahkan terjadi pada dua arah sekaligus, baik yang dari Nganjuk menuju Surabaya maupun sebaliknya. Bahkan ekor antrean yang dari Nganjuk mencapai wilayah Kecamatan Kertosono. Ribuan kendaraan ini tak hanya ditumpangi oleh masyarakat yang ingin kembali ke kota asalnya usai mudik Lebaran, tapi juga dipenuhi oleh masyarakat yang baru akan mudik hari ini. Pemirsa, Breaking News masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.